Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Rana Oktiviana, Primanda Aulia Zahra, saya sendiri Nurul Hidayah. Di sini kami akan membahas materi mengenai perilaku biaya berbasis fungsi dan aktivitas. Baiklah, kita masuk pada materi yang pertama yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Kita masuk pada perilaku biaya. Apa itu perilaku biaya? Secara singkat, perilaku biaya dapat kita artikan sebagai istilah untuk menggambarkan apakah biaya berubah seiring perubahan output. Baiklah, sekarang kita masuk ke biaya tetap. Biaya tetap merupakan biaya yang secara jumlah total tetap konstan dalam rentang yang relevan ketika tingkat output aktivitas berubah. Biaya ini tidak terpengaruh oleh fluktuasi sesaat dalam tingkat aktivitas organisasi. Contohnya biaya sewa gedung, biaya listrik, dan biaya penyusutan. Biaya variabel. Biaya variabel merupakan biaya yang jumlah total variasi sebanding dengan perubahan output. Biaya ini berbanding lurus dengan unit yang diproduksi oleh perusahaan. Besaran biaya variabel tetap sama dalam setiap unit, tetapi akan mengakibatkan perubahan secara total dalam biayanya. Biaya campuran. Biaya campuran merupakan jenis biaya yang berisi biaya tetap dan biaya variabel. Biaya campuran dapat ditulis dalam persamaan Y sama dengan T ditambah BV, di mana Y merupakan total biaya campuran, T sama dengan biaya tetap, BV merupakan biaya variabel. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi mengenai perhitungan biaya produk berdasarkan fungsi. Perhitungan biaya produk berdasarkan fungsi ini menggunakan penggerak aktivitas tingkat unit untuk membebankan biaya overhead pada produk. Penggerak aktivitas tingkat unit atau unit level activity driver adalah faktor-faktor yang menyebabkan perubahan dalam biaya seiring dengan perubahan jumlah unit yang diproduksi. Tarif perkiraan overhead berdasarkan fungsi ini membutuhkan spesifikasi dan penggerak tingkat unit, yaitu suatu perkiraan dari kapasitas yang diukur, penggerak dan perkiraan dari overhead yang diharapkan. Contohnya seperti penggerak tingkat unit yang pada umumnya digunakan untuk membebankan overhead, yaitu yang pertama, unit yang diproduksi, yang kedua, jam tenaga kerja langsung, yang ketiga, biaya tenaga kerja langsung, yang keempat, jam mesin, dan yang terakhir yaitu biaya bahan baku langsung. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang perhitungan biaya tarif keseluruhan pabrik. Jadi itu nanti di PPT ada tabel gambar mengenai perhitungan biaya berdasarkan fungsi tarif keseluruhan pabrik. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai gambar yang ada di PPT itu. Jadi, perhitungan tarif overhead keseluruhan pabrik ini terdiri dari dua tahap. Yang pertama, biaya overhead yang dianggarkan akan diakumulasikan menjadi satu kelompok untuk keseluruhan pabrik. Biaya overhead dibebankan secara langsung pada kelompok biaya tersebut dengan menambah seluruh biaya overhead yang diperkirakan muncul dalam satu tahun. Setelah biaya tersebut diakumulasi dalam kelompok biaya ini, tarif keseluruhan pabrik dihitung menggunakan penggerak tingkat unit, atau biasanya jam tenaga kerja langsung. Nah, terakhir, biaya overhead ini dibebankan pada produk dengan mengalihkan tarif tersebut dengan jumlah tenaga kerja langsung aktual yang akan digunakan oleh tiap-tiap produk. Oke, baiklah, selanjutnya yang akan saya bahas yaitu mengenai perhitungan tarif keseluruhan pabrik tadi. Jadi di sini ada contoh, di PPT ada contoh ilustrasi perhitungan biaya yang digunakan oleh Bellring sebelum Henderson Associates mengubah sistem perhitungan biaya. Pabrik memproduksi dua jenis kabel telepon, yaitu telepon nirkabel dan model regular. Berikut data perkiraan dan aktual perusahaan. Yang pertama itu ada overhead yang dianggarkan 360.000,
aktivitas yang diharapkan dalam jam tenaga kerja langsung itu 100.000, kemudian aktivitas aktual dalam jam tenaga kerja langsung yaitu 100.000, dan yang terakhir yaitu overhead aktual 380.000. Jadi, tarif jam tenaga kerja langsung untuk tahun 2008 diharapkan dapat dihitung sebagai berikut. Tarif perkiraan overhead sama dengan biaya yang dianggarkan dibagi dengan aktivitas yang diharapkan. Jadi biaya yang dianggarkan itu 360.000 dibagi dengan aktivitas yang diharapkan itu 100.000. Jadi 360.000 per 100.000 hasilnya 3,6 per jam tenaga kerja langsung. Jumlah overhead pada produksi aktual pada titik tertentu dalam suatu waktu disebut sebagai overhead dibebankan dan dihitung dengan menggunakan rumus, yaitu overhead yang dibebankan sama dengan tarif overhead dikali dengan aktivitas aktual. Tarif overhead itu tadi dapatnya 3,6 per jam, dikali dengan aktivitas aktual 100.000. Jadi 3,6 dikali 100.000 sama dengan 360.000. Nah, jadi perbedaan antara overhead aktual dan overhead yang dibebankan itu disebut dengan variansi overhead. Pada kasus yang tadi, nilai variansi overhead adalah 20.000 dikali dengan 380.000 dikurang 360.000. Jadi, jika overhead aktual itu lebih besar daripada overhead yang dibebankan, maka itu disebut dengan variansi yang disebut dengan overhead yang terlalu rendah dibebankan. Sebaliknya, jika overhead aktual kurang dari overhead yang dibebankan, maka itu disebut dengan variansi overhead yang terlalu tinggi dibebankan. Pada akhir tahun, overhead yang terlalu rendah dibebankan akan ditambahkan pada harga pokok penjualan. Sebaliknya, jika terlalu tinggi, maka akan dikurangkan dari harga pokok penjualan. Nah, baiklah, untuk poin yang selanjutnya yaitu mengenai metode tarif departemen. Jadi di PPT ada gambar tabel mengenai perhitungan biaya berdasarkan fungsi tarif departemen. Jadi di sini akan saya jelaskan sedikit. Di sini pada tahap pertama, biaya overhead keseluruhan pabrik dibagi dan dibebankan pada setiap departemen produksi dan membentuk kelompok biaya overhead departemen. Ketika biaya dibebankan pada setiap departemen produksi, penggerak berdasarkan unit seperti jam tenaga kerja langsung yang menggunakan banyak tenaga kerja dan jam kerja mesin itu digunakan untuk menghitung tarif departemen. Produk yang diproses oleh berbagai departemen diasumsikan menggunakan sumber daya overhead sesuai proporsi penggerak berdasarkan unit departemen seperti jam mesin atau tenaga kerja langsung. Kemudian tahap kedua, overhead dibebankan pada produk dengan mengalihkan tarif departemen dengan jumlah penggerak yang digunakan departemen terkait. Kemudian jumlah overhead yang dibebankan pada produk adalah jumlah dari banyaknya overhead yang dibebankan di setiap departemen. Baiklah, saya akan melanjutkan menjelaskan materi, yaitu keterbatasan sistem akuntansi biaya berdasarkan fungsi. Sistem akuntansi biaya yang dulu telah menunjukkan ketinggalan zaman. Contohnya, jika biaya terdistorsi dan perhitungan biaya produk menjadi terlalu tinggi, maka penawaran yang diajukan secara sistematis akan kalah. Walaupun perusahaan menggunakan strategi penawaran yang agresif, hal ini bisa membingungkan ketika perusahaan, yakni operasi perusahaan sama-sama efisien dengan pesaing lainnya. Jadi salah satu gejala dari sistem biaya yang telah ketinggalan zaman ini adalah ketidakmampuan dalam menjelaskan hasil penawaran. Sebaliknya, jika harga-harga pesaing kelihatan sangat realistis, maka para manajer harus mempertanyakan ketepatan sistem biaya mereka. Jadi, terdapat dua faktor utama penyebab ketidakmampuan tarif keseluruhan pabrik dan departemen berdasarkan unit untuk membebankan biaya overhead secara tepat, yaitu adalah 1. Proporsi biaya overhead yang tidak berkaitan dengan unit terhadap jumlah biaya overhead adalah besar.
Contohnya yaitu seperti aktivitas penyetelan peralatan. Yang kedua, tingkat keanekaragaman produk yang besar. Keanekaragaman produk yang besar berarti produk perusahaan telah menggunakan aktivitas overhead dalam proporsi yang secara signifikan berbeda. Sebagai contoh yaitu perbedaan pada ukuran produk, kerumitan produk, waktu penyetelan, serta batch yang besar.